Maka kalau ditanya apa hukum dari nun sukun ketemu ya pada kalimat may ya'mal, maka jawabannya adalah idgham bi gunnah. Itu dia. Maka jawabannya adalah idgham bi gunnah. Tamam. Maka bagaimana cara membacanya tadi? Meleburkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Maka dibaca may ya'mal. Menyempurnakannya sekali lagi, bunyikan dia ke huruf I yang pertama. Menyempurnakan penyebutan idgham bi gunnah pada huruf ya yang pertama, bunyikan dia ke huruf I. Kesalahannya adalah bunyinya ke huruf E. Wa may ya'mal wa may, tidak, tapi tarik ke huruf I. Wa may ya'mal. Pertemuan terakhir kita sudah selesai membahas tentang hukum yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin. Linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Jadi hukum nun sukun dan tanwin itu maksudnya adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf-huruf hijaiyah, itu ada 4 hukumnya. Adapun hukum yang pertama disebut dengan ilhar. Dan pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang ilhar ini. Kita ulang sedikit. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang berapa? Ilhar itu hurufnya ada berapa? Ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima kha, yang keenam ra. Jadi ada 6 huruf. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin, sekali lagi pembahasannya, pokok intinya adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 6 ini, maka dinamakan dengan ilhar. Ilhar secara bahasa artinya al-bayan, jelas, ya, biduni gunnah, tanpa dengung. Contohnya adalah kalimat man amana. Man amana, nun sukun ketemu hamzah. Man amana. Wa jannatin alfafa. Jannatin, tanwin bertemu hamzah, maka izhar cara membacanya, tidak boleh didengungkan. Contoh kalimat yang lain, man amila. Man amila, nun sukun ketemu ain, hukumnya jelas izhar, maka tidak boleh dibaca man amila, tidak, tapi man amila, izhar dia. Nah, ini adalah sedikit pengulasan pada pembahasan kita yang lalu. Taib. Maka insyaAllah pada pertemuan ini kita lanjutkan satu pembahasan lagi tentang ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Apa dia? Hukum yang kedua, wathani idghamun bisittatin atat fiyarmuluna atau fiyarmaluna indahum qad thabatat. Taib. Kita akan bahas hukum yang kedua. Taib. Hukum yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin namanya adalah idgham. Taib. Nama hukum yang kedua adalah idgham. Taib. Kemudian kita bahas sedikit sebelum kita lihat apa saja pengertiannya. Maka idgham ini, benda-benda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idgham ini secara umum
lakinnaha qismani. Idgham ini nanti dia akan terbagi kepada dua secara umum. Idgham terbagi kepada dua. Yang pertama namanya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Dan yang kedua namanya adalah idgham bila gunnah. Sama Umi sana. Taib. Jadi kita bahas pada hari ini fokus kepada sini saja dulu. Ya, bila gunnah belum kita bahas. Taib. Jadi idgham secara bahasa artinya adalah, ya, kita bahas apa itu idgham terlebih dahulu. Idgham itu artinya adalah idkhalu syai'in fi syai'in, yaitu memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Sama Umi sana, sama Umi. Baik. Sedangkan menurut istilahan idgham itu artinya adalah ketika nun sukun atau tanwin, ketika nun sukun atau tanwin, ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang enam, bertemu salah satu huruf yang enam. Apa dia huruf yang enam itu? Terkumpul dalam kalimat yarmaluna. Dikumpulkan dalam bentuk kalimat. Maka mana dia huruf yang enam? Satu ya, dua ro, tiga mim, empat lam, lima waw, enam nun. Nah, ini dia. Jadi sebelum dibagi menjadi dua ini, ya, sebelum dibagi menjadi dua ini, maka huruf idgham itu secara keseluruhan ada enam. Apa dia? Yarmaluna. Mudah untuk menghafalnya. Yarmaluna. Ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Nah, ini dia 6 huruf idgham. Ingat ya, 6 ini sebelum kita bagi dua nanti. Ya. Jadi yang 6 ini nanti di bi gunnah ada hurufnya, kemudian di bila gunnah ada hurufnya. Dari yang 6 ini. Nah, itu dia. Sekali lagi, pengertian dari idgham secara istilahan yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 6, yaitu ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Nah, itu adalah pengertian idgham itu. Baru setelah itu kita lanjutkan idgham terbagi kepada dua. Idgham terbagi kepada dua. Yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Taib. Maka yang 6 huruf idgham secara keseluruhan, maka dia akan dibagi kepada dua bagian ini. Untuk yang bi gunnah, hurufnya adalah ya, nun, mim, waw, atau terkumpul dalam kalimat yan, mu. Yan, mu. Ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim,
waw. Maka sisa dua hurufnya yaitu huruf lam dengan ra. Lam dengan ra. Nah, ini dia. Baik, coba dilihat-lihat, difahami sedikit-sedikit sampai di sini sebelum kita masuk kepada contoh. Ya, sebelum kita masuk kepada contoh. Baik. Maka pada pertemuan ini kita fokus kepada pembahasan yang idgham bi gunnah. Untuk bila gunnah kita hapus dulu biar tidak terpecah konsentrasinya. Baik. Jadi ada berapa idgham bi gunnah hurufnya? 4. Yang pertama ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, yang keempat waw. Ini 4 dia. Yanmu. Baik. Maka bagaimana cara membaca idgham ini? Ingat tadi pengertian idgham adalah idkhalu syai'in fi syai'in, memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Jadi maksudnya apa? Huruf yang pertama melebur ke huruf yang kedua. Sekali lagi, huruf yang pertama yaitu huruf nun melebur ke huruf yang kedua yaitu huruf idghamnya. Baik, kita lihat contoh. Contoh yang pertama. Huruf pertama adalah huruf ya. Baik. Apa satu contoh kalimat di dalam Al-Quran yang nun sukun ketemu huruf ya? May ya'mal. Baik. Baik, perhatikan sedikit. Jadi pembahasan kita adalah tentang nun sukun bertemu salah satu huruf yang 4. Di sini adalah nun sukun bertemu huruf ya. Maka kalau ditanya apa hukum dari nun sukun ketemu ya pada kalimat may ya'mal, maka jawabannya adalah idgham bi gunnah. Itu dia. Maka jawabannya adalah idgham bi gunnah. Tamam. Maka bagaimana cara membacanya tadi? Meleburkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Maka dibaca may ya'mal. Menyempurnakannya sekali lagi, bunyikan dia ke huruf i yang pertama. Menyempurnakan penyebutan idgham bi gunnah pada huruf ya yang pertama, bunyikan dia ke huruf i. Kesalahannya adalah bunyinya ke huruf e. Wa may ya'mal wa may, tidak, tapi tarik ke huruf i. Wa may ya'mal wa may ya'mal. Baik, yang pertama. Kemudian yang kedua, cara menyempurnakan bacaannya, sampaikan dia ke rongga hidung. Oke, sampaikan dia ke rongga hidung. Maka dia enggak boleh dibaca wa may. Ini salah. Kalau hanya keluar dari rongga mulut itu salah. Dia mesti sampai ke rongga hidung. Maka wa may. Jadi ketika ditahan hidung, maka tertahanlah suara yang keluar itu. Maka tertahan dia, mesti tertahan. Yang pertama sekali lagi, bunyikan dia ke huruf i, kemudian yang kedua sampaikan ke rongga hidung. Nah, itu adalah cara penyebutan atau cara menyempurnakan bacaan pada nun sukun ketemu huruf ya. Contoh, wa may ya'mal wa may. Jangan wa may ke e, jangan
Wa man ya'mal. Boleh sama-sama 1 2 3. Ngalir juga ainnya. Wa man ya'mal. Itu dia. Jadi di sini juga berlaku hukum gunnah atau dengung. Berapa ukuran dengungnya? Yaitu 2 rakaat. Oh, harokat. Taib. Kalau 2 rakaat panjang tuh, Bu, 5 menit. Ya. Jadi tahan. Wa man ya'mal, enggak boleh ditahan, enggak boleh hanya dibaca wa man ya'mal mithqal, wa man ya'mal mithqal, enggak ada dengungnya. Tahan. Wa man ya'mal mithqala. Baik. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu huruf nun. Apa contohnya dalam Quran? Silakan. Min ni'matin, tamam. Ini dia. Oke, di dalam mushaf nanti di cetakan Indonesia terutama itu ada tasdidnya, ya. Ada tasdid di huruf idghamnya. Begitu juga di sini. Maka cara membacanya adalah ditahan, didengungkan 2 harokat, yaitu bunyinya min ni'matin. Sekali lagi perhatikan, min ni'matin. Boleh sama-sama 1 2 3. Sekali lagi, min ni'matin. Sekali lagi yang pertama, wa may ya'mal. 1 2 3. Min ni'matin. Itu dia, ditahan 2 harokat. Dengungnya sekali lagi ditahan 2 harokat. Baik. Contoh yang ketiga, untuk nun sukun bertemu setelahnya huruf mim. Apa contohnya di dalam Al-Quran? Ya, nun sukun atau tanwin bertemu huruf mim. Mimmain. Contoh. Yaitu nun sukun bertemu huruf mim. Maka leburkan dia ke huruf yang kedua. Maka di sini langsung dia tutup kepada huruf mim. Mim ma'in, mim ma'in, tutup langsung. Baik, contoh yang keempat, nun sukun atau tanwin bertemu huruf wawu. Miwaroin, tamam. Miwaroin. Oke, nun sukun ketemu huruf waw, maka leburkan ke huruf waw. Maka yang pertama perlu diperhatikan pada penyebutan huruf waw, maka ketika dengung mesti dengan memonyongkan kedua bibir. Jangan hanya miu miu, enggak, tapi miwa miwa. Apapun nanti contohnya, ataupun kata kalimatnya, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf waw, maka dia posisi wawnya, posisi dengungnya mesti dalam keadaan dimonyongkan. Taib. Sekali lagi perhatikan kalimat miwaroin. Coba 1 2 3.
Sekali lagi, min warai. Sekali lagi, perhatikan. Man ya'mal, itu 2 3. Min ni'matin, tahan dengung. Min ni'matin, mimma'in, min warai. Okey, ini adalah 4 huruf, ya, 4 huruf idgham bi gunnah. 4 huruf idgham bi gunnah. Maka sekali lagi tadi cara membacanya mesti ditahan suaranya atau didengungkan. Berapa panjang dengungnya? 2 harokat. Ada pembahasan berikutnya. Illa idza kana bikilmatin. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim. Ini pembahasan berikutnya. Jadi syarat dia menjadi idgham bi gunnah mesti dalam 2 kalimat. Perhatikan. Man 1 kalimat, ya'mal juga 1 kalimat. Jadi syaratnya Bunda, nun yang pertama ini mesti di kalimat yang pertama dan huruf idghamnya di kata atau di kalimat yang kedua. Ini syaratnya supaya dia bisa menjadi idgham bi gunnah. Begitu juga contohnya min ni'matin, minnya di kata yang pertama, ni'matin di kata yang kedua. Sekali lagi, nama hukumnya adalah idgham bi gunnah. Illa idza kana bikilmatin, kecuali ketika ada nun sukun atau tanwin, nun sukun bertemu salah satu huruf yang 4 ini bikilmatin dalam 1 kalimat, fala tudghim, maka dia tidak menjadi idgham. Apa contohnya di dalam Al-Qur'an? Yang pertama, sinwan. Perhatikan Bunda, nampak perbedaannya. Lihat di sini, nun sukun ketemu huruf waw dibaca miwa, dengung. Tapi lihat di kalimat ini, nun sukun bertemu huruf waw, bacanya ini bagaimana? Siwan, iya? Tidak. Ini dia. Di kalimat ini dia dibaca ilhar. Oke. Dibaca ilhar. Maka di sini dibaca sinwan. Sinwan. Atau contoh yang lain nanti jumpa dalam Quran, yaitu kalimat qinwan. Kalimat yang ketiga, bunyan. Yang keempat, dunya. Coba perhatikan perbedaannya, ya, bagian yang sini dan bagian yang ke sini. Baik. Nun sukun ketemu waw, nun sukun ketemu waw, sama dia. Nun sukun ketemu waw sama, atau nun sukun ketemu ya. Nah, ini dia. Atau nun sukun ketemu ya. Dari kelihatan dari segi penulisan, seharusnya ini kita baca dunya. Betul? Dari segi penulisan kita baca buyanun. Tapi tidak, membacanya dunya, diizharkan. Dunya.
Kemudian bunyan, bunyan, qinwan, qinwan, sinwan. Semuanya dijelaskan cara membacanya, izharkan dia. Apa sebabnya? Karena tidak terpenuhi syarat. Apa syarat idgham bi gunnah tadi? Yang perlu difahami adalah dalam dua kalimat atau dua kata. Ini syarat mutlak dari idgham bi gunnah. Maka dalam membaca Quran, bunda-bunda akan menemukan 4 kalimat ini di dalam Al-Quran. Maka jangan diidghamkan, bacakan izhar dia, jelaskan cara membacanya. Karena itu tadi syarat dari idgham bi gunnah, dia mesti dalam dua kata, sehingga dia bisa menjadi idgham bi gunnah. Ini adalah pembahasan bahagian yang pertama dari idgham. Namanya idgham bi gunnah. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? Ada 4. Yang pertama ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, yang keempat waw. Bagaimana cara membaca idgham bi gunnah? Dengungkan 2 harokat. Sekali lagi, bagaimana cara membaca idgham bi gunnah? Dengungkan 2 harokat. Apa syarat dari idgham bi gunnah? Terdiri dari 2 kata. Kalau tidak terdiri dari 2 kata, maka disebut dengan apa? Izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Itu namanya izhar mutlaq. Dan ada 4 contoh di dalam Al-Quran. Ini dia kalimatnya. Sinwan, qinwan, bunyan, dan kalimat dunya. Ini dia. Namanya sekali lagi adalah izhar mutlaq. Dia.